Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Rohimat, guru kimia SMA Negeri 6 Kota Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Pembelajaran ini dilakukan pada mata pelajaran kimia dengan materi senyawa benzena dan turunannya. Pembelajaran kimia selama ini dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Guru menyusun pembelajaran secara mandiri berdasarkan kurikulum yang berlaku. Bahan ajar dan penilaian pun diseragamkan untuk seluruh murid. Keadaan tersebut menjadikan pembelajaran hanya menyasar murid-murid tertentu yang kecenderungan belajarnya sesuai dengan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Dengan kata lain, pembelajaran tersebut tidak mengakomodasi murid-murid lain yang kecenderungan belajarnya tidak cocok dengan rancangan guru. Menindaklanjuti hal tersebut, saya mulai melakukan asesmen awal terhadap para murid. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui minat murid dalam memilih sumber belajar dan dalam menyelesaikan penilaian dalam bentuk tugas. Hasil asesmen menunjukkan bahwa murid memiliki minat yang beragam dalam memilih sumber belajar. Ada yang menyukai bacaan, gambar, ataupun sumber belajar dalam bentuk video. Untuk penilaian tugas yang disukai oleh murid, ada 3 bentuk yang mereka pilih, yaitu menulis, menggambar, dan menjelaskan secara lisan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya dengan pendekatan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Dalam pembelajaran ini, setiap kelompok mendapat tugas untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis tentang karakteristik dan kegunaan senyawa benzen beserta turunannya. Diferensiasi konten dilakukan dalam penggunaan sumber belajar oleh murid. Dalam kegiatan analisis ini, murid menggunakan berbagai sumber belajar. Murid dibebaskan dalam mencari sumber belajar, baik dari buku cetak, buku elektronik, bacaan dan gambar di internet, video pembelajaran, atau sumber belajar lainnya. Diferensiasi produk dilakukan dalam penyelesaian tugas pembelajaran yang diberikan. Murid menyelesaikan tugas yang diberikan secara berkolaborasi, membuat hasil analisis dalam bentuk gambar dan tulisan. Hasil kerja kelompok kemudian dipajang di tempat yang telah ditentukan dan dijaga oleh perwakilan masing-masing kelompok yang akan menjelaskan secara lisan. Para murid berkeliling mengunjungi stand kelompok lain. Dalam kunjungan tersebut, murid bisa bertanya dan memberi tanggapan terhadap karya kelompok lain. Pada pembelajaran yang telah dilakukan, murid dibebaskan dalam mencari sumber belajar, baik dari buku cetak, buku elektronik, bacaan dan gambar di internet, video pembelajaran, atau sumber belajar lainnya. Selain itu, murid juga menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan minat dan bakatnya secara kolaborasi dalam kelompok. Dalam kelompok tersebut, murid ada yang mendapat tugas menulis, menggambar, atau menyajikan karya secara lisan. Itulah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk perbedaan minat dan bakat masing-masing murid. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, sekian praktik baik yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan salah satu penerapan prinsip kurikulum merdeka. Mari kita terus belajar, berkarya, dan berkarya demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.